Pernah nggak sih ngerasa akhir-akhir ini perhatian kita tuh gampang banget pecah? Kayaknya kita semua hidup di dunia yang penuh banget sama distraksi. Tapi, gimana kalau ternyata masalahnya itu bukan seperti yang kita kira? Dan solusinya, ternyata ada di dalam kepala kita sendiri. Coba lihat angka ini, 650 miliar dolar. Gila kan? Itu tuh biaya tahunan yang harus ditanggung perusahaan-perusahaan di Amerika cuma gara-gara karyawannya gampang terdistraksi. Angka yang luar biasa besar ini nunjukin betapa seriusnya masalah ini. Oke, kita dalamin lagi ya. Kita semua tahu ada masalah besar soal perhatian. Tapi akarnya tuh dari mana sih sebenarnya? Nah, jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Dan ini bukan cuma perasaan kita doang loh, ada datanya. Sebuah survei dari PayScale nemuin kalau lebih dari setengah lulusan baru dianggap kurang teliti sama manajer mereka. Ini bukan masalah sepele, ini tuh tren yang dampaknya fundamental banget ke angkatan kerja modern. Dan kalau kita nyari kambing hitamnya, pasti deh pikiran kita langsung ke satu hal. Teknologi ya kan? Smartphone, laptop, notifikasi yang gak ada habisnya. Tapi beneran nih teknologi penyebab utamanya? Ternyata kalau kita lihat sejarah, nyalahin teknologi itu bukan hal baru loh. Tiap generasi tuh punya pencuri perhatiannya masing-masing. Dulu ada radio, terus televisi, TV kabel, bahkan dari zaman kuno juga udah ada distraksi. Jadi, ini sebenarnya bukan masalah yang cuma ada di zaman kita. Nah, ini dia poin kuncinya. Kalau bukan teknologi, terus apa dong? Penyebab sebenarnya itu jauh lebih dalam, lebih personal. Penyebabnya ada di dalam otak kita sendiri. Ini soal gimana cara kita beroperasi. Oke, kenalan yuk sama yang namanya pilot otomatis di otak kita. Penulis Joseph Cardillo ngasih julukan keren buat proses-proses otomatis ini, zombie batin kita. Sirkuit-sirkuit di otak yang jalan sendiri tanpa kita sadari. Pernah ngalamin yang kayak gini nggak? Cerita soal bapak-bapak yang lupa di mana dia naruh barang belanjaannya, ini contoh sempurna gimana pilot otomatis kita bekerja. Otaknya secara refleks ngikutin kebiasaan, nyari di mobilnya sendiri, padahal malam itu dia lagi pakai mobil istrinya. Lucu tapi sering kejadian kan? Nah, zombie batin atau si pilot otomatis ini ada nama ilmiahnya, otomatisasi. Ini tuh respons-respons yang udah terkondisi, yang dijalankan otak tanpa perlu kita suruh. Mulai dari nyetir mobil sampai ngikat tali sepatu, sadar nggak sadar? Sebagian besar hidup kita ini kendaliin sama proses-proses ini. Dan disinilah letak jebakannya. Kita ngerasa kita yang pegang kendali penuh, padahal penelitian dari neuropsikolog Benjamin Libet nunjukin kalau otak kita itu mulai bertindak sekitar setengah detik sebelum kita sadar kita mutusin buat ngelakuin itu. Jadi si pilot otomatis ini seringkali selangkah lebih cepat dari kita. Tapi tenang, kabar baiknya kita nggak berdaya kok. Kita bisa ambil alih kendali. Caranya? Dengan melatih apa yang disebut perangkat pikiran atau mindware kita. Anggap aja perhatian itu kayak otot yang bisa dilatih. Di dalam perangkat pikiran kita itu, ada 3 alat utama yang bisa kita latih buat ngambil alih dari si pilot otomatis. Kesadaran, kewaspadaan, dan perhatian. Kedengarannya mirip ya, tapi fungsinya beda banget. Gini deh bedanya. Kesadaran itu kayak radar. Anda lagi baca, tapi sadar kalau pasangan Anda ada di ruangan sebelah. Nah, kalau perhatian, itu kayak lampu sorot yang super fokus. Coba deh sekarang, fokusin semua pikiran Anda cuma ke satu kata di depan Anda. Nah, itu dia perhatian. Dua-duanya penting dan dua-duanya bisa kita atur. Oke, terus gimana caranya kita ganti peran? Dari yang tadinya cuma penumpang, jadi pengemudi. Atau lebih kerennya lagi, jadi CEO dari pikiran kita sendiri. Gimana cara mulainya? Kuncinya ada di sini. Kita harus secara sadar, dengan niat, bilang ke otak kita, sekarang gue yang pegang kendali ya. Tanpa niat yang jelas ini, otak kita ya bakal terus-terusan ngejalanin program otomatisnya. Dan ini cara praktis buat mulai melatihnya. Pertama, setelah ngelakuin sesuatu secara otomatis, coba deh luangin waktu sebentar buat ngerenungin. Kedua, bayangin gimana respons yang lebih baik, yang Anda pengenin. Terus yang ketiga, ulang-ulang skenario ideal itu di kepala Anda. Kenapa? Karena otak kita tuh nggak bisa bedain mana latihan beneran sama latihan mental yang diulang-ulang. Ini ngebawa kita ke aturan pertama dan paling dasar dari buku ini. Langkah paling awal yang bisa dilakuin siapa aja, secara sadar arahin perhatian kita ke perhatian itu sendiri. Cuma dengan niat buat ngamatin pikiran kita, itu aja udah jadi langkah pertama buat ngambil alih kendali.
Nah, dari semua obrolan kita ini, ada satu pertanyaan penting yang tersisa. Waktu Anda bikin pilihan berikutnya hari ini, entah itu pilihan besar atau kecil, coba deh tanya ke diri sendiri. Siapa sih yang sebenarnya lagi nyetir? Anda atau si pilot otomatis?